Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Muhammad Rizal dengan NPM 2308260007. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang blok tumbuh kembang, yaitu tentang stunting. Baik, jadi yang pertama definisi dari stunting. Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, ditandai dengan tinggi badan menurut umur, berada di bawah standar WHO, yaitu di bawah min 2. Kemudian etiologi dan faktor risiko dari stunting ini, yang pertama gizi ibu hamil kurang, kemudian berat bayi lahir rendah atau biasa disebut dengan prematur, ASI tidak eksklusif, kemudian MPASI tidak adekuat, terlalu dini atau terlambat, kualitas dan kuantitas kurang. Kemudian infeksi berulang seperti diare, ispa atau cacingan. Kemudian ada sanitasi dan air bersih buruk. Kemiskinan bertahan pangan rendah. Kemudian pendidikan dan pengetahuan orang tua rendah. Baik, manifestasi klinisnya itu yang pertama tinggi badan pendek, tinggi badan per umurnya itu di bawah min 2. Kemudian berat badan sulit naik, wajah tampak lebih muda dari usianya, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, kemudian daya tahan tubuh rendah, mudah sakit, nafsu makan anak-anak itu biasanya menurun, performa belajar menurun pada usia sekolah. Kemudian untuk anamnesisnya, biasanya kita tanyakan yang terlebih dahulu riwayat kehamilan ibu, bagaimana gizi, apakah ada penyakit, dan ANC-nya. Kemudian kita tanya riwayat persalinan dan berat lahir, apakah ada masalah pada saat persalinan, dan kemudian kita tanyakan riwayat pemberian ASI eksklusif atau tidak. Kemudian kita tanya riwayat pemberian MPASI, usia, jenis, dan frekuensi. Kita tanyakan riwayat infeksi berulang, apakah ada riwayat infeksi berulang seperti diare, ispa, atau cacingan. Kemudian riwayat imunisasi lengkap, apakah imunisasinya sudah lengkap, apa masih ada yang kurang. Kemudian kita tanyakan riwayat keluarga seperti tinggi badan orang tua. Baik, kemudian untuk pemeriksaan fisik kita lakukan pengukuran antropometri, yang dimana tinggi badan menurut umur TB per umur, kemudian berat badan menurut umur BB per umur, kemudian berat badan menurut panjang atau tinggi BB per PB atau BB per TB. Kemudian kita lakukan pengukuran di lingkar kepala, dan satu lagi kita lakukan pengukuran di lingkar lengannya. Kemudian status gizinya seperti apa, IMT per umur, kemudian tanda defisiensi mikronutrien, dan dan kita lakukan pemeriksaan tanda infeksi atau penyakit penyerta. Kemudian bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang, yang dimana pemeriksaan penunjang ini ada pemeriksaan antropometris sesuai standar WHO. Kemudian kita lakukan grafik pertumbuhan WHO Z-score. Kemudian dapat kita lakukan pemeriksaan hemoglobin, apakah naik atau turun. Dan bisa juga kita lakukan pemeriksaan ferritin bila dicurigai defisiensi besi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan zinc atau vitamin D bila tersedia atau sesuai indikasi. Kemudian pemeriksaan fesesnya bila dicurigai adanya infeksi atau parasitosis seperti cacingan. Kemudian pemeriksaan lain sesuai indikasi klinis.
Untuk penata laksanaannya, kita lakukan edukasi yang dimana perbaikan asupan gizi seimbang sesuai usia. ASI eksklusif biasanya itu berkisar 0 sampai 6 bulan, dilanjutkan ASI hingga 2 tahun. MP ASI adekuat, aman dan bergizi seimbang. Kemudian kita berikan suplemen mikronutrien seperti zat besi, zinc, vitamin A, vitamin D sesuai indikasi. Kemudian tata cara infeksi dan penyakit penyertanya. Kita lakukan edukasi gizi dan stimulasi perkembangan. Kemudian kita lakukan perbaikan sanitasi, air bersih dan perilaku hidup bersih. Dan yang terakhir, kita lakukan monitoring pertumbuhan rutin di posyandu atau Fasiankes. Kemudian untuk komplikasinya, di mana biasanya komplikasi dari stunting itu yaitu gangguan perkembangan otak dan kognitif. Kemudian penurunan produktivitas saat dewasa, resiko penyakit kronis di masa dewasa, kemudian prestasi belajar menurun, daya tahan tubuhnya biasa rendah, kemudian kerugian ekonomi bagi keluarga dan negara. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi inilah referensi yang saya gunakan. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.